Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan limpahan rahmatnya sehingga kami dapat berkumpul dalam suatu forum presentasi pada pagi hari ini. Salawat dan salam tak lupa saya haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Yang saya hormati Ibu Afiati Hendayu Diah Fitriani, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Baik, berkumpulnya kami dalam forum presentasi kali ini ialah untuk mendiskusikan sebuah topik, yakni mengoreksi paragraf, yang mana sebelumnya masing-masing dari kami telah mengumpulkan sampel paragrafnya. Kami dari kelompok 8 beranggotakan 1. Saya, Diah Alvina Mudhamah Nikanyawati, NIM 21312101, selaku moderator. 2. Rahayu Mukti, NIM 2131211054, selaku pembicara pertama. 3. Dewi Sofiati, NIM 2131211066, selaku pembicara kedua. Baik, langsung saja kita menyimak sebuah pemaparan dari pembicara pertama, yakni tentang kearifan lokal, yang mana paragraf tersebut merupakan paragraf dari Saudari Diah Alvina Mudhamah Nikanyawati. Saudari Rahayu, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahayu Mukti Handayani, NIM 2131211054. Saya sebagai pembicara pertama akan membaca tentang kearifan lokal, apa yang perlu dikoreksi, dan hasil koreksi PUEBI. Kearifan lokal. Indonesia adalah sebuah bangsa yang terletak pada garis khatulistiwa, di mana bisa menikmati sinar matahari sepanjang tahun, yang hal ini jarang didapatkan negara-negara lain. Eksistensinya dalam dunia pariwisata tidak diragukan lagi, juga dengan kearifan lokal para penduduknya. Kearifan lokal yang sering kita jumpai dalam berbagai lapisan masyarakat membawa keharuman tersendiri bagi nama Indonesia di kancah dunia. Lalu, apa itu kearifan lokal? Secara singkat, kearifan lokal ialah suatu budaya masyarakat yang tidak bisa dipisahkan dari masyarakat itu sendiri, disebarkan secara lisan secara turun-temurun. Walaupun penyebarannya dilakukan secara lisan, hal tersebut tidak membuat kearifan lokal di setiap daerah luntur, melainkan cenderung semakin lestari dan melekat dalam kehidupan masyarakatnya. Tidak jarang, kearifan lokal suatu daerah menjelma menjadi sebuah kawasan pariwisata, seperti upacara ngaben atau pembakaran mayat di Bali dan upacara kasada oleh suku Tengger di Lumajang, Jawa Timur. Kedua upacara adat tersebut merupakan bukti nyata mendunianya kearifan lokal Indonesia. Citra negara berkearifan lokal sudah dikantongi Indonesia, tinggal upaya pelestariannya yang perlu dijaga agar tidak terkikis seiring dengan kemajuan zaman. Apa yang perlu dikoreksi? 1. PUEBI. 2. Pedoman umum pembentukan istilah yang terdiri dari A. Diksi dalam bahasa Indonesia, B. Pengertian, prinsip, dan contoh kalimat efektif. 3. Pengertian, jenis, syarat, cara pengembangan, dan contoh paragraf. Hasil koreksi PUEBI. 1. Kata lalu pada kalimat nomor 5 kurang tepat, karena lalu merupakan kata majemuk setara yang menyatakan urutan peristiwa. Jadi, penulisannya harus didahului koma dan tidak memakai huruf kapital. 2. Kata walaupun pada kalimat nomor 7 kurang tepat, karena termasuk kata hubung atau biasa disebut konjungsi subordinatif, yakni konjungsi yang menghubungkan dua klausa atau lebih yang tidak sama derajatnya. 3. Kata melainkan pada kalimat nomor 8 kurang tepat, karena kata tersebut termasuk konjungsi koordinatif, yakni penghubung antara dua klausa atau lebih yang memiliki kedudukan atau derajat yang setara. Baik, saya Dewi Sofiati, NIM 2131211066. Sebagai pembicara 2 akan membacakan hasil koreksi, yaitu pedoman umum pembentukan istilah. Yang pertama, kata negara-negara pada kalimat nomor 2 merupakan jenis reduplikasi utuh.
Jadi penulisannya harus diberi tanda strip. Yang kedua, kata eksistensinya pada kalimat nomor 3 merupakan unsur serapan dari bahasa Inggris. Eksis yang berarti beradaan. Jadi kata tersebut seharusnya bercetak miring. Eksistensinya. Yang ketiga, kata turun-temurun pada kalimat nomor 6 merupakan reduplikasi berimbuhan. Jadi penulisannya harus diberi tanda strip. Kalimat efektif. Kalimat pada nomor 2 kurang efektif. Agar efektif, maka antara kata yang dan hal disisipi kata mana, yang mana hal ini jarang didapatkan negara-negara lain. Kalimat nomor 7 kurang efektif. Agar efektif, maka frasa di setiap diganti menjadi di berbagai daerah luntur. Hasil koreksi jenis paragraf. Paragraf tersebut termasuk ke dalam jenis paragraf ekspositori atau biasa dikenal dengan paragraf eksposisi. Dikatakan ekspositori karena paragraf tersebut berisi penjelasan, pembentangan, dan pemaparan akan sesuatu, sehingga pembaca mendapatkan pengetahuan dan wawasan yang disampaikan penulis. Baik, terima kasih kepada Saudari Dewi dan Saudari Dewi atas pemaparan yang luar biasa tadi. Selanjutnya, selaku moderator, saya akan menyampaikan kesimpulannya, yakni paragraf yang dikoreksi tadi berjudul kearifan lokal. Lalu, apa saja yang perlu dikoreksi? Yakni seputar 1. PUEBI, Pedoman Umum Ejaan Berbahasa Indonesia. Yang kedua, Pedoman Umum Pembentukan Istilah. Dan yang ketiga, seputar paragraf. Adapun hasil koreksi PUEBI, ditemukan beberapa kata yang penulisannya kurang tepat karena memakai huruf kapital. Padahal kata tersebut termasuk jenis konjungsi yang mana dalam aturannya tidak boleh memakai huruf kapital. Lalu untuk hasil koreksi yang kedua, Pedoman Umum Pembentukan Istilah, ditemukan 2 pasang reduplikasi atau pengulangan kata yang salah penulisannya karena kurangnya tanda strip, yakni kata negara-negara merupakan reduplikasi utuh dan kata turun-temurun yang merupakan reduplikasi berimbuhan, dan kata eksistensinya yang merupakan unsur serapan dari bahasa asing yang seharusnya bercetak miring. Kemudian untuk kalimat efektif ditemukan 2 tempat, yakni pada kalimat nomor 2 dan kalimat nomor 7. Adapun yang kalimat nomor 2 disisipi kata mana agar menjadi kalimat efektif, dan kalimat yang nomor 7 kata di setiap diganti dengan kata di berbagai agar berubah menjadi kalimat yang efektif. Adapun paragraf tersebut termasuk jenis paragraf ekspositori, yakni suatu paragraf yang berisi pemaparan sehingga pembaca mendapatkan pengetahuan yang disampaikan menulis. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Itulah kesimpulan yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata ataupun penulisan. Saya mewakili kelompok 8 mengucapkan terima kasih atas perhatiannya, dan sekali lagi mohon maaf bila ada penulisan kata-kata yang salah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.